Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Maqasidus Shaum karangan Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum amin. Wa amma tawfirut ta'at fali'annahu tudhakkiru ju'a ahlin nari wa dhama'ahum. Adapun memperbanyak ketaatan di awal pembahasan puasa di kitab ini, itu disebutkan bahwasanya di antara faidah puasa adalah memperbanyak ketaatan. Itu diketahui dari apa? Fali'annahu tadzakkara ju'a ahlin nari wa dhama'ahum. Karena ia akan mengingat rasa lapar dan hausnya penghuni neraka, sehingga fahathahu dzalika ala taktsirit ta'ati liyanjuwa biha minan nar. Maka hal tersebut ketika dia ingat rasa lapar dan hausnya penghuni neraka, itu akan mendorong dia untuk memperbanyak ketaatan agar ia selamat dari neraka. Wa amma syukru alimil khafiyyati idza sama arafa ni'matallahi ta'ala. Adapun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi, karena idza shama arafa ni'matallahi alaihi fisyibai warrayyi. Ketika ia berpuasa, ia akan menyadari nikmat Allah Subhanahu wa taala atasnya berupa rasa kenyang dan hilangnya dahaga. Fasyakkaraha lidzalik. Maka ia pun berterima kasih pada Allah, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan padanya. Fa innan ni'ama la yu'rafu miqdaruha illa bifaqdiha. Karena sungguhnya nikmat itu tidak akan diketahui nilainya kecuali setelah kehilangannya. Setelah kehilangan nikmat tersebut. Ketika mata ini masih sehat, ya dia tidak merasakan nikmat tersebut. Tapi kalau sudah hilang, sudah tidak sehat lagi, maka di situ dia akan merasakan nikmat tersebut. Wa ammal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafati fali anna an-nafsa idza syabi'at tamahat ilal ma'asi. Tamahat ilal ma'asi wa tashawwafat ilal mukhalafat. Wa ammal inzijaru an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, adapun menjauhi dari maksiat dan pelanggaran-pelanggaran syariat, dan itu merupakan faidah dari berpuasa, itu adalah menjauh dari maksiat dan pelanggaran. Lah kok bisa puasa ini menyebabkan hal tersebut? Fa innan nafsa idza syabi'at tamahat ilal ma'asi wa tashawwafat ilal mukhalafat. Karena ketika jiwa seorang itu sudah merasa kenyang, maka ia akan condong kepada maksiat dan cenderung melakukan pelanggaran. Ketika sudah kenyang, maka ketika seorang itu sudah merasa lapar, maka otomatis dia tertekan dan tidak ingin melakukan maksiat dan pelanggaran tersebut. Tapi sebaliknya, kalau dia merasa kenyang, maka dia akan cenderung melakukan maksiat. Wa idza ja'at wa dhami'at tashawwafat ilal mat'umati wal mashrubat. Namun jika ia lapar dan haus, maka ia akan lebih tertarik
pada makanan dan minuman. Ingin saja makan, ingin minum, begitu. Wa tumuhun nafsi ilal munajati wa ishtighaliha biha khairun min tashawwufiha ilal ma'asi wazzallat. Kecenderungan jiwa untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sibuk dengan Allah itu lebih baik daripada condong kepada maksiat dan kesalahan. Walidzalika qaddama ba'du salafi as-shauma ala sairil ibadat. Oleh karena itu, sebagian ulama salaf lebih mengutamakan puasa dibandingkan ibadah lainnya. Lalu ditanya fasuila an dzalik, ditanya akan hal tersebut. Kenapa lebih mengutamakan puasa daripada ibadah yang lain? Qal la ayyattali Allahu ala nafsi wa hiya tunazi'uni ila at-ta'ami wasyarabi ahabbu ilayya min ayyattali 'alayha wa hiya tunazi'uni ila ma'siyatihi idza syabi'tuh. Allah la ayyattali Allahu ala nafsi wahiyya tunazi'uni ila at-ta'ami wasyarab. Bahwa Allah melihat jiwaku sedang berjuang menahan diri dari makanan dan minuman. Ahab, itu lebih aku sukai daripada Allah melihat jiwaku sedang terdorong pada maksiat ketika kenyang. Maka lebih mengutamakan lapar dibandingkan kenyang. Subhanallah. Qala al-musannifu walis-shaumi fawaidu katsiratun ukhar ka sihhatil adhani wa salamatil abdan. Dan puasa itu punya faidah banyak sekali yang lain seperti kesehatan akal, wa salamatil abdan, keselamatan badan, kesehatan tubuh. Wa qad jaa fi haditsin sumu tasihhu. Karena dikatakan di beberapa hadis disebutkan sumu tasihhu, hendaklah kalian semua puasa, niscaya kalian akan sehat. Allah. Wa min syarafihi annahu man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrih. Di antara keutamaan puasa adalah bahwa siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Masya Allah. Jadi kalau dia mendapatkan pahala banyak orang yang puasa tersebut, maka orang yang memberikan makanan pada orang yang berbuka puasa, maka dia juga mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Maka hadis ini itu mendorong kita agar lebih banyak memberikan makanan kepada orang yang sedang berbuka puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan makanan buka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Jadi orang yang puasa mendapatkan pahala 100, maka yang memberikan makan buka puasa itu juga mendapatkan pahala 100. Ila akhirih. Sehingga di sini bisa dipahami bahwasanya faman fattara sittatan wa thalathina sha'iman fi kulli sanatin faka'annama shamad dahra. Maka siapa saja yang memberikan makanan buka kepada 36 orang yang berpuasa setiap tahun, maka seolah-olah ia telah berpuasa sepanjang masa. Subhanahu wa ta'ala. Wa man kaththara bi fitris shaimina ala hadhihi niyyah kataballahu lahu shauma usurin wa duhur. Dan barang siapa yang memperbanyak memberikan makanan buka puasa, makanan takjil kepada orang yang berpuasa dengan niat ini, maka Allah akan mencatat baginya pahala puasa selama berabad-abad dan masa yang panjang.
Nah, karena dia akan mendapatkan pahala seperti apa yang didapat oleh orang yang puasa. Wa min syarafihi anna man qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Dan di antara keutamaannya lagi, siapa saja yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, subhanallah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan bentuk keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail, mengharap itu, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa yang sudah lampau atau yang akan datang. Wa fi riwayah itu yang ta'akhkhara. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rahimahullah, al-faslu tsalits, fasal yang ketiga, fi adabihi. Di mana fasal yang ketiga ini akan menerangkan tentang adab-adab puasa, dan itu ada 6. Wa hiya sittah. Ada 6 adab-adab puasa. Ahaduha hifdzul lisani wal jawarihi anil mukhalafah. Pertama adalah menjaga lisan dan anggota tubuh dari perbuatan yang bertentangan dengan aturan agama Islam. Ya, karena puasa itu bukan hanya menahan dari lapar dan haus saja, tapi juga menjaga lisan dari berkata kotor, bermaksiat, dan ila akhirih. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zuri wal amala bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dengannya, mengamalkan itu, dia berdusta padahal dia puasa, maka falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak butuh dari dirinya puasa yang dia lakukan, di mana puasanya tersebut dia hanya meninggalkan makanan dan minuman. Allah tidak butuh puasa yang seperti itu, puasa yang hanya menahan diri dari makan dan minum, tidak menahan diri dari perbuatan maksiat yang lain. Nah, dia puasa tapi menggunjing, dia puasa tapi berdusta, dia berbohong. Maka Allah tidak butuh puasa orang seperti ini. Makanya di sini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang puasa tapi masih berbuat maksiat. Qala alaihi salam, rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi sahar. Banyak orang yang qiyamul lail, sholat malam, tapi yang dia dapat hanya begadang saja. Dia tidak mendapatkan pahala dari qiyamul lailnya. Wa rubba sha'imin, banyak sekali orang yang puasa, hadzuhu min siyamihil ju'u wal atash. Dia tidak mendapatkan pahala apapun dari puasa yang dia jalankan, melainkan dia hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Loh, kenapa hanya mendapatkan rasa lapar dan haus? Ya karena ketika ia puasa tidak imsak, tidak menahan dari perbuatan maksiat seperti menggunjing, ya mengadu domba, berdusta ila akhirih. Maka hati-hati. Atsani, di antara adab puasa yang kedua adalah idza du'iya ila ta'amin wa huwa sha'imun falyaqul inni sha'im. Ya. Jika seseorang itu diundang makan saat sedang berpuasa, maka hendaklah ia berkata saya sedang berpuasa. Gitu.
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin." Jika salah seorang di antara kalian diundang makan saat sedang berpuasa, wa huwa shaimun, falyaqul inni shaim, maka katakanlah saya sedang puasa. Yadhkuru dzalika i'tidharan ila ad-da'i li'alla yankasira qalbuhu. Ia mengatakan saya sedang puasa tadi sebagai bentuk permohonan maaf kepada orang yang mengundangnya, agar hatinya tidak merasa kecewa kalau dia nanti tidak makan. Jadi katakan sebetulnya, oh saya sedang puasa gitu. Fa in khafa riya'a warra bi'udhrin akhar. Tapi kalau misalkan dia khawatir terjatuh dalam riya, oh saya ini puasa, wah ini saya puasa, gitu. Jadi undang oleh orang lain, dia takut dengan mengatakan saya sedang puasa, takut riya, maka ia boleh menyampaikan alasan lain sebagai bentuk pengganti. Istilahnya tauria. Oh saya lagi tidak enak badan sekarang. Yang penting jangan berbohong kan gitu. Jangan berbohong. As-salis, di antara akhlak yang ketiga, ma yaquluhu idza aftara. Doa yang bisa diucapkan ketika berbuka puasa. Wa huwa ma ruwiya anhu alaihi salam annahu kana yaqulu idza aftar, adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa beliau berdoa, zahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Zahabadz dhama', ya telah hilang rasa haus, wabtallatil uruq, basah sudah masuk ke urat-urat, wa thabatal ajru insyaallah, dan tetap pahala insyaallah. Wa ruwiya aidan annahu kana yaqul, dan juga diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW pernah membaca doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Doa ini. Wa fi haditsin akhar, di hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW membaca doa alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu. Segala puji bagi Allah yang telah membantuku sehingga aku bisa berpuasa. Wa razaqani fa'aftartu, dan memberikan aku rizki sehingga aku bisa berbuka puasa. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.